Dugaan suap terjadi di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seorang ketua BPBD Ngelawak merasa disuap oleh oknum kepala desanya agar mau menandatangani laporan keuangan dana desa. Hanya oleh ketua BPD, uang suap senilai 11 juta rupiah dilaporkan ke Polres Nganjuk untuk diproses secara hukum. Karena pihak ketua BPD menduga telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desanya atas pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2015 hingga 2018. Dua warga desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono mendatangi Mapolres Nganjuk untuk melaporkan dugaan korupsi dana desa yang terjadi di desanya. Ini setelah ketua BPD Ngelawak, Muhammad Nuril Safaul Karim, merasa dipaksa untuk menandatangani laporan keuangan dana desa fiktif dengan disuap senilai 11 juta rupiah. Nuril merasa ada penyimpangan terkait pengelolaan keuangan di desanya. Sejak tahun 2015 hingga 2018, sehingga pembangunan di desanya tidak berjalan dengan baik. Sehingga uang suap dilaporkan ke Mapolres Nganjuk untuk diproses secara hukum. Laporan terkait penyuapan atas tanda tangan saya sebagai Ketua BPD Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, bahwa saya merasa adanya dugaan korupsi dana desa di desa saya. Saya dulu pernah meminta kepada kepala desa, karena kepala desa saya adalah incumbent yang sudah menjabat di periode kedua ini, arsip-arsip hak BPD lama mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018 itu sama sekali tidak diberikan kepada lembaga BPD. Ketua BPD lama sudah saya tanyai, mana arsip BPD, ternyata sama sekali tidak ada. Desas-desus dari masyarakat itu mengenai pembangunan-pembangunan yang dimulai sejak adanya dana desa, itu mencuat dari warung ke warung, kemudian dari surau-surau itu yang dibicarakan adalah tentang bangunan-bangunan atau kegiatan-kegiatan dari adanya dana desa mulai dari 2015 sampai 2018. Hingga akhirnya saya sebagai Ketua BPD kemudian mengajak masyarakat sekaligus mengajak Ketua BPD lama itu datang ke rumah Bapak Kepala Desa. Di situ hasil kesepakatan bahwa tanggal 30 September 2019 Kepala Desa bersedia dan berjanji memberikan hak arsip BPD yaitu APBDes dan LPJ mulai tahun 2015, 2016, 2017 hingga 2018. Walhasil sampai saat ini apa yang sudah dijanjikan oleh Bapak Kepala Desa itu diingkari. Sampai saat ini Ketua BPD lama saya mintai belum juga diberikan oleh Bapak Kepala Desa. Akhirnya saya menduga bahwa itu banyak sekali penyimpangan karena diingkari oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian di tahun 2019 APBDes itu tidak ada pembahasan bersama dengan lembaga BPD. Akhirnya lembaga BPD ketika pengawasan itu kurang bisa maksimal karena RAP fisik tahun 2019 itu tidak ada di dalam APBDes. Hingga akhirnya saya tanyakan kepada kepala desa, kepada PK, kepada koordinator TPKD, kepada Pemda semuanya, mana hak RAP fisik untuk BPD. Ternyata juga tidak diberikan oleh kepala desa. Hingga akhirnya LPJ tahun 2019, karena saya juga belum mendapatkan keterangan dari Bapak Kepala Desa, itu banyak sekali dugaan-dugaan tentang korupsi dana desa. Hingga akhirnya pada saat pemerintah desa meminta tanda tangan dari lembaga BPD, itu saya persulit karena saya meminta hak-hak mulai yang dijanjikan oleh kepala desa, kemudian RAP fisik 2018, 2019 sama LPJ-nya
ternyata juga tidak dipenuhi oleh kepala desa. Ujung-ujungnya yang paling mentok adalah pada saat perubahan APBDes dengan adanya BLT, dengan adanya Baksos DD yang diberikan untuk masyarakat, itu belum bisa dicairkan karena menunggu PAPBDes. PAPBDes kemarin itu diadakan rapat bersama Bapak Camat yang dihadiri oleh 7 Pemdes dan 2 orang BPD. Di situ di dalam pembahasan refocusing sama realokasi anggaran desa itu disampaikan beberapa perubahan-perubahan oleh pemerintah desa. Tetapi pada saat akhir rapat itu saya menyampaikan dan disaksikan oleh Bapak Camat, saya tetap akan meminta hak arsip BPD. Setelah itu akan saya kaji, baru saya berani menandatangani. Mengapa saya demikian? Karena saya melihat banyak sekali penyimpangan yang ada di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Hingga akhirnya pada sore tadi, jam 4 sore, saya dipanggil sama saudara saya itu untuk menandatangani APBDes. Tetapi yang dibawa adalah 4 lembar, 2 lembarnya adalah yang akan saya tanda tangani. Tidak utuh APBDes-nya. Kemudian saya juga diberikan uang 11 juta. Saya menandatangani, tetapi di dalam hati saya sangat menangis, menjerit, melihat masyarakat sangat kesulitan mengakses informasi dari desa. Kemudian masyarakat juga hak-haknya dirampas oleh pemerintah desa tentang anggaran-anggaran yang tidak tersampaikan untuk pembangunan, bahkan banyak juga yang fiktif, mangkrak, tidak sesuai dengan anggaran. Akhirnya saya menerima uang itu, tetapi akan saya laporkan ke Kapolres Nganjuk. Dengan harapan saya sebagai wakil dari masyarakat, mudah-mudahan dugaan korupsi yang sangat kuat di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono bisa diproses oleh Kapolres, bisa diproses sampai ke Tipikor. Dan yang saya laporkan yaitu Bapak Muryanto selaku Kepala Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono akan bisa diproses sesuai dengan jeratan hukum atas perbuatan beliau. Pak, siapa yang memberikan uang itu, Pak? Namanya Mas Iwantoro. Untuk apa? Waktu itu Dia sebagai masyarakat. Itu dia bilang nggak bahwa disuruh oleh kepala desa gitu? Iya, alasannya untuk apa, Pak? Itu? alasannya untuk tanda tangan. Untuk barang bukti yang diserahkan apa saja? Ini Selain uang? nggak ada. Ini uang sebesar 11 juta. Ketua LSM Mapak Nganjuk Supriyono mendampingi kedua warga Nglawak ke Mapolres Nganjuk menyampaikan, Kapolres Nganjuk segera mengusut tuntas kasus dugaan suap dan korupsi di Desa Nglawak. Karena selama kurun waktu mulai tahun 2015 hingga 2018, dianggap banyak terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana Desa Nglawak. Lebih-lebih dalam setiap laporan pertanggungjawaban masalah keuangan, kepala desa tidak transparan. Jadi dengan adanya ini tadi yang mengarahkan Mas Nuril ke Polres saya. Ini sudah rencana untuk menyewap sudah tadi malam sudah dibawakan uang ini, tapi Mas Nuril tidak berani. Terus akhirnya saya beri motivasi, ini tadi bisa diterima, ditandatangan, terus saya antar ke sini. Jadi sebenarnya banyak kepala desa yang di Kabupaten Nganjuk seperti ini, karena RAP tidak dibuka sama sekali. Jadi kalau RAP tidak dibuka, berarti ada indikasi maling, ada indikasi korupsi. Nah, ini faktanya ini sudah jelas. Coba seandainya RPL itu benar-benar objektif, kepala desa kira-kira banyak yang masuk penjara gara-gara korupsi dana desa. Jadi dengan adanya ini biar melek. Ternyata pemerintahan desa ini banyak yang busuk. Makanya untuk tahun anggaran 2019 saya minta RWL maupun BPK mengaudit
semua anggaran di desa-desa di seluruh Kabupaten Nganjuk. Langkah dari ASN sendiri terkait dengan pengawasan kasus ini seperti apa? Nah, ini harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan ada siapapun yang menghalang-halangi. Jadi biar tahu lah. Jadi di Nganjuk itu seperti ini prosesnya dana desa itu. Tolong dari pihak aparat penegak hukum segera ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Segera dicek anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 itu banyak yang fiktif. Bahkan saya pernah disuap oleh kepala desa Ngelawak ini bulan Desember 2019. Tapi saya tolak. Saya suruh mengembalikan kepada kepala desa oleh Pak Karmen Ngepeh. Penyuapan itu terkait apa, Pak? Nggak tahu, saya tahu-tahu dikasih uang amplop besar. Tapi saya tolak, saya kembalikan. Isinya berapa, Pak? Nggak sampai buka. Masalahnya saya nggak mau urusan suap menyuap. Jadi ini saya sendiri sudah pernah disuap oleh kepala desa Ngelawak. Tapi saya tolak. Ya berarti ini kan ada barang yang nggak beres dalam pemerintahan desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono ini. Tolong pihak terkait, termasuk camat, termasuk orang-orang tokoh-tokoh partai politik, jangan ikut campur urusan korupsi di Nganjuk. Jangan mengintervensi urusan maling-maling di Nganjuk. Saya mohon kepada Bapak Kapolres supaya kasus ini benar-benar dituntaskan sampai proses hukum yang berlaku. Biar ada untuk shock terapi di Nganjuk. Menurut Supriyono, kasus dugaan penyimpangan dana desa tidak hanya terjadi di desa Ngelawak saja. Di sejumlah desa wilayah Kabupaten Nganjuk di Tenggarai juga banyak penyimpangan. Untuk itu, LSM Pak Nganjuk meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di tingkat desa. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.